Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang ada di Zoom di acara Pekan Literasi yang mana di hari terakhir ini adalah kayak apa ya? Kayak 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 menutup dari semua rangkaian yang ada. Yang mana di hari pertama itu kan kita sempat berbagi dari Mbak Ada itu terkait dengan beliau sempat magang di Singapura selama 1 minggu. Terus hari kedua Ibu Novi berbagi tentang bagaimana mencari topik penelitian yang baik, yang tepat gitu dan lain sebagainya. Mas Eko membahas tentang AI untuk keperluan penulisan dan yang terakhir kemarin Mbak Dila ngomongin tentang bibliometrik yang mana dari mungkin sekitaran tahun 2018 itu mulai tren di dunia di Indonesia sekitaran 2020-an itu mulai tren. Oke, izin saya screen ya. Oke, pada hari ini teman-teman setelah banyak belajar terkait gimana cara mencari topik penelitian, cari jurnal gimana, cara pakai AI gimana. Nah, paling tidak di hari terakhir ini kita akan belajar gimana caranya menulis sebuah paper gitu ya. Ini kita konteksnya sebuah paper karena tujuannya kita lebih ke jurnal. Entah itu jurnal yang terindeks Sinta ataupun yang non Sinta gitu. Karena kalau kita ngomongin sebuah paper itu sangat luas ya, banyak gitu. Karena bidang kita banyak, metodenya banyak, case-nya banyak, cara pengambilan datanya beragam, dan kita bisa pilih salah satu. Nah, namun pertanyaannya satu, mengapa harus menulis karya ilmiah gitu? Kita sebagai, saya yakin semua yang ada di sini, Bapak Ibu sekalian, entah itu yang ada di kampus ataupun tidak, kalau Bapak Ibu itu tertrigger untuk menulis sebuah karya tulis ilmiah, dan saya yakin dulu pernah membuat skripsi itu kan kita pernah menjadi makhluk akademik gitu. Jadi sebagai makhluk akademik paling tidak kita ada tulisan karya ilmiah minimal satu deh atau berapa. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu itu sekarang ada di perguruan tinggi dan mungkin ada di lain sebagainya yang ingin ke trigger, bahkan sekarang kalau di Jogja setahu saya ada beberapa sekolah SMA itu mereka punya program untuk menulis karya tulis ilmiah gitu, yang mana tujuannya mereka entah itu masuk ke buletin ataupun ke jurnal standar Sinta gitu. Itu bisa Bapak Ibu lakukan juga karena pada dasarnya eh, kita menulis karya ilmiah itu adalah suatu terapi gitu. Melatih kita untuk berpikir kritis dan sistematis. Saat kita melihat suatu fenomena atau mungkin di sekitaran kita misalkan ada program apa atau mungkin ada hal yang ini sepertinya bisa dikulik gitu. Saat kita mencoba beropini, berbicara sendiri atau berdiskusi dengan teman sejawat gitu kan. Nah, kalau misal kita tulis ke dalam tulisan karya ilmiah kan kita mencoba lebih berpikir kritis lagi. Ada nggak referensinya yang seperti ini? Kita mencoba melihat dari sudut pandang yang lebih luas lagi, yang lebih komprehensif lagi. Tentu dari mencoba melatih kemampuan berpikir kritis ini, kita juga mencoba memecahkan masalah secara sistematis, gitu. Ada beberapa belum lama ini saya sempat melihat salah satu konten yang di YouTube, Bapak Ibu bisa cek itu. Beliau bernama Bagus Mulyadi. Beliau sempat mengisi sebuah seminar di PLN gitu. Eh, ini beliau sempat bercerita gimana caranya beliau membuat eh, semacam skema eh, menambang gas dari bawah tanah yang lapisannya kalau nggak salah ada 7 atau 8 lapis tanah. Dia menggunakan metode hidrolik fracking gitu. Nah, ini dicoba karena pas itu beliau berkolaborasi dengan beberapa peneliti di Inggris dan
perusahaan di Inggris sana karena mereka mau melakukan tambang gas untuk sumber daya gitu. Nah, saat beliau menulis itu dan hasilnya itu bisa menjadi pegangan. Nah, itu salah satu pemecahan masalah gitu. Ada banyak hal yang bisa memecahkan masalah, tulisan-tulisan yang bisa memecahkan masalah suatu suatu fenomena gitu yang mungkin Bapak Ibu pernah pernah baca gitu. Yang ketiga, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan yang mana kalau dalam konteks ini pasti ya, kalau kita menulis itu kita nggak usah menulis deh. Kita membaca aja beberapa tulisan, entah itu buku, entah itu apapun itu kan secara nggak langsung kita ada pengetahuan baru, entah itu Bapak Ibu membaca sebuah novel, itu misalkan novelnya misalkan yang menurut saya agak agak lumayan menambah ilmu gitu ya. Tulisannya Haruki Murakami gitu di Dunia Kafka gitu, atau mungkin tulisannya Eka Kurniawan yang ada salah satunya itu menambah ilmu pengetahuan, atau mungkin membaca sebuah paper-paper, atau mungkin di koran-koran dan lain sebagainya. Nah, saat kita menulis sebuah karya tulis ilmiah, kita juga berkontribusi untuk menyebarkan ilmu pengetahuan. Tentu kita juga berkontribusi di dunia akademik. Karena gini, kalau kita menulis ini perkataan dari dulu sampai sekarang masih relate ya. Saat kita membaca atau melihat atau mengamati sesuatu dan itu ada ilmu yang kita serap, itu seakan-akan kita adalah sebuah teko. Ilmu atau pengetahuan itu adalah sebuah air yang masuk ke dalam teko. Semakin banyak airnya, maka teko itu akan semakin penuh. Alangkah baiknya kita sebagai makhluk akademik itu menuangkan teko itu ke dalam gelas agar bisa diminum orang lain. Gelas itu adalah tulisan, kasarannya gitu. Wadah tulisan yang kita publikasi atau entah itu di jurnal atau di lain sebagainya. Paling tidak, apa yang kita tuangkan dalam gelas itu bermanfaat buat orang lain. Kalau kalau dalam sudut pandang agama itu kan kayak amal jariah ya. Ilmu yang bermanfaat itu kan bisa membawa kita ke akhirat lebih baik gitu. Salah satu ladang pahala kita. Nah, lalu yang terakhir, membantu pengambilan keputusan. Pada pada konteks ini mungkin Bapak Ibu atau teman-teman pernah pernah melihat ya ya di konteks kita di Indonesia misalkan Bapak Ibu DPR di sana gitu saat membuat undang-undang, mungkin ada yang pernah melihat kontennya Bapak Prof Mahfud MD. Step by step dalam membuat undang-undang itu harus ada yang namanya naskah akademik dulu. Nah, naskah akademik itu diambil dari mana gitu? Diambil dari paper-paper orang yang ada di jurnal. Nah, itu menjadi landasan mereka untuk membuat sebuah keputusan, membuat undang-undang, membuat peraturan dan lain sebagainya. Di kita itu gimana? Contoh misalkan saya pernah dulu menulis dengan Mbak Arda, menulis dengan analisis sitiran eh, yang kami kami bahas itu waktu itu tesis mahasiswa magister manajemen rumah sakit di UMY. Kita mencoba men-challenge apakah saat itu ada SK Rektor yang mengharuskan mahasiswa S2 itu mengutip dari jurnal minimal 20, baik itu jurnal nasional ataupun internasional. Kita mencoba men-challenge itu. Apakah kalau kita sebutannya Mars ya, kita singkat jadi Mars, apakah mahasiswa Mars dalam tesisnya itu mengutip jurnal minimal 20? Nah, dari beberapa dari kalau nggak salah itu 2 tahun atau 3 tahun angkatan gitu yang kami kami coba analisis, ternyata tidak semua gitu. Tidak semua tesis dari mahasiswa itu menyantumkan 20 jurnal minimal dan itu menjadi bahan evaluasi kita gitu di perpustakaan terutama. Gimana caranya? Oh, ternyata di salah satu prodi itu tidak semua mahasiswa menyantumkan 20 jurnal. Padahal aturan dari Rektor UMY itu mengharuskan minimal 20 jurnal untuk mahasiswa S2 gitu. Kalau yang S1 10 gitu.
Nah, itu kan jadi bahan evaluasi kita gimana kita caranya mempromosikan secara masif, lebih masif lagi ke mahasiswa agar mereka mensitasi lebih banyak jurnal gitu. Nah, ada mungkin contoh lain yang mana saya yakin Bapak Ibu pernah baca gitu di salah satu tulisan mereka itu bisa membantu mengambil sebuah keputusan. Itu bisa saat kita menulis pun tidak tidak hanya berkontribusi, tapi kita bisa membantu salah satu instansi atau mungkin instansi kita sendiri dalam mengambil keputusan ke depan berdasarkan hasil penelitian kita. Nah, itu mengapa kita perlu menulis karya ilmiah gitu ya. Lalu kita mencoba definisikan nih. Ada sebenarnya ada dua definisi yang saya temukan terkait dengan karya tulis ilmiah sendiri plus karya yang terpublikasi. Nah, karya tulis ilmiah suatu karya yang memuat dan mengkaji suatu masalah tertentu menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Entah itu penulisannya menggunakan gagasan, case study atau studi kasus atau mungkin penelitian secara kuantitatif dan lain sebagainya itu mengkaji atau mengkaji suatu masalah dengan kaidah-kaidah keilmuan. Kayak mungkin kita pernah merasakan membuat skripsi itu seperti apa, membuat tesis itu seperti apa dan lain sebagainya. Itu atau mungkin kalau di sini ada Bapak Ibu dosen itu membuat yang namanya laporan penelitian itu seperti apa. Nah, itu sebuah karya tulis ilmiah. Namun ini berbeda dengan karya yang terpublikasi. Jadi karya tulis ilmiah ini kalau kita merunut ke judul ya, itu kayak draft gitu, kayak draft gitu. Nah, karya yang terpublikasi itu sudah terakui oleh salah satu penerbit dan diterbitkan oleh penerbit. Yang mana dalam prosesnya sebelum publikasi itu ada pihak ketiga, entah itu editor, dan reviewer. Kalau ini dalam konteks jurnal ya, itu reviewer dan editor yang berkontribusi secara tidak langsung. Entah itu mengkoreksi substansi tulisan kita, tata letak tulisan, typo, mungkin eh, ada yang kurang, mungkin citasinya kurang bagus dan lain sebagainya. Dan itu tentu kalau sudah terpublikasi, kalau yang berseri pakainya ISSN. Kalau buku proceeding dan lain sebagainya itu ISBN gitu. Jadi ada apa namanya? Ada semacam campur tangan dari si penerbit gitu kalau karya terpublikasi. Gitu. Itu ada dua hal yang berbeda gitu. Tapi pertanyaannya, kenapa ini dua hal yang berbeda? Karena gini, teman-teman, ada tipe karya ilmiah yang mana ada karya yang kita tulis itu masih dalam status non publikasi. Ada juga karya yang sudah terpublikasi. Yang non publikasi itu apa gitu? Yang non publikasi itu salah satunya preprint. Mungkin di Indonesia saya pernah dikasih tahu salah satu profesor di UMY itu di Indonesia belum terlalu dikenal gitu ya. Uh, Preprint. Kalau teman-teman mau cek di internet itu banyak preprint. Kayak yang digambar di sebelah kanan ini ada OSF, Zenodo dan lain sebagainya. Dan di Indonesia juga punya sendiri, punya BRIN, itu namanya RIN Arsif gitu. Itu namanya preprint. Preprint ini kalau kita menulis suatu karya tulis ilmiah dan udah jadi, terus kita mau submit ke sebuah jurnal, tapi kita untuk jaga-jaga deh biar karena ini salah satu kekhawatiran penulis juga agar tidak dicuri datanya oleh orang lain, makanya di-upload ke preprint gitu. Cuman memang ini masih masih sedikit yang paham tentang preprint, jadi terkadang itu juga berlaku di grade literatur, baik skripsi, tesis, ataupun disertasi, yang mana kalau teman-teman sudah menulis skripsi, sudah menulis tesis, dan lain sebagainya, disertasi, kalau mau masuk ke jurnal, itu skripsinya harus diembargo, agar nggak dikira plagiat. Padahal itu statusnya non-publikasi, gitu. Walaupun boleh disitasi, tapi statusnya masih non-publikasi. Sama halnya dengan preprint, gitu. Lalu ada juga yang kedua, itu adalah karya terpublikasi. Nah, ini
yang seperti saya singgung tadi sudah ada ISSN atau ISBN kalau yang berbentuk buku. Kalau jurnal karena dia berseri, setiap tahunnya ada, mungkin buletin dan lain sebagainya itu setiap tahun ada. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat majalah itu juga ada ISSN-nya karena dia berseri, jadi tiap tahunnya ada. Nah, itu jurnal. Nah, kalau ISBN itu seperti proceeding, book chapter, dan lain sebagainya. Mungkin bunga rampai, dan lain sebagainya. Itu masuk karya yang sudah terpublikasi. Minimal ada campur tangan dari editor atau penerbit gitu. Ini dua tipe karya ilmiah yang berbeda. Nah, saat kita menulis dan tulisannya udah selesai, ya itu baru kategorinya mungkin non publikasi atau mungkin masih draft. Entah itu dalam bentuk skripsi ataupun yang lain sebagainya. Gitu. Lalu kita mulai di hidangan utama. Saat kita mencoba menulis sebuah karya tulis ilmiah, ada alur yang perlu kita lakukan, yang mana pada workflow research ini, poin pertama kita perlu mengidentifikasi topik penelitian kita, gitu. Kita perlu mengidentifikasi topik penelitian kita itu seperti apa. Nah, setelah kita mengidentifikasi topik penelitian kita udah tahu mau arahnya kemana, gitu ya. Baru kita mencoba mencari literatur untuk mempelajari topik yang mau kita ulas atau kita teliti. Yang ketiga, kita perlu yang namanya writing framework-nya atau outline-nya. Saat kita menulis itu ada alur yang jelas gitu. Lalu ada hal-hal yang penting yang nanti akan saya bagikan dan yang terlahir saat teman-teman menulis diharapkan mungkin teman-teman perlu orang yang bisa diajak konsultasi, entah itu teman sejawat yang beliau punya punya pengalaman di bidang kepenulisan, entah itu di jurnal atau lain sebagainya, atau mungkin kalau teman-teman masih kuliah itu konsultasikan dengan dosen kalian gitu. Jadi saat teman-teman menulis itu ada kalau ada yang ngasih tahu itu lebih enak gitu. Itu sama halnya kayak saya dulu pas menulis tahun kemarin, Mbak ya. Tahun kemarin itu saya bareng teman-teman menulis terkait dengan tradisi yang ada di Gunung Kidul, salah satu desa di Gunung Kidul itu dengan pendekatan semi sejarah, saya berkonsultasi dengan salah satu teman saya yang beliau sekarang dosen sejarah di Untirta karena beliau tahu cara menulis sejarah. Jadi saya berkonsultasi paling tidak tulisan saya itu agak mirip-mirip pendekatannya gitu. Tidak asal-asalan gitu. Nah, itu yang perlu ini hidangan utama seperti ini. Nah, kita mulai dari identifikasi topik penelitian. Nah, ada salah satu paper teman-teman yang menarik yang mungkin teman-teman bisa baca ini. Ini open access juga di Springer. Judulnya A Step by Step Guide for Choosing Project Topic and Writing Research Paper in ICT Related Discipline. Ini tulisannya Misra. Ini salah satu di conference gitu. Yang mana beliau menjelaskan beberapa hal kalau kita mencari topik penelitian itu seperti apa, cara menulis itu seperti apa. Ini lumayan lengkap sih. Jadi ini Bapak Ibu bisa baca di situ jika ingin ingin mencoba mempelajari lebih dalam. Ini saya coba coba rangkum, coba saya persingkat dalam webinar ini jadi agar lebih enak dibahas. Nah, pada identifikasi topik penelitian, saat kita mencoba mencari tahu kira-kira saya itu mau nulis apa sih gitu. Kita perlu cari tahu dulu. Yang pertama, area of interest-nya dulu. Kira-kira kita itu suka, kalau misalkan ada yang bidang perpustakaan, ada yang bidang agriculture dan lain sebagainya. Kita tuh sukanya di mana gitu. Misalkan Bapak Ibu ada yang atau mungkin teman-teman ada yang mahasiswa hukum. Hukum itu ada beberapa tuh bidangnya. Ada hukum perdata, pidana, eh, hukum tata negara dan lain sebagainya. Kira-kira itu kita masuknya kemana gitu? Suka di hukum pidana kah, hukum perdata kah, atau hukum tata negara gitu? Nah, kalau kita sudah menentukan
menentukan bidang yang kita mau mau bahas. Nah, kita kita juga perlu cari tahu tuh. Kira-kira kalau saya mau meneliti itu kira-kira durasinya berapa lama gitu. Ini kalau buat anak-anak yang skripsi itu perlu itu karena itu berhubungan dengan apa namanya bayar SKS ya Mbak ya. Semakin lama semakin lama skripsinya otomatis bayar kuliahnya juga makin mahal juga gitu kan. Itu perlu dikira-kira tuh, kira-kira berapa bulan. Kalau misalkan dalam bentuk pengamatan, mungkin sekitaran 3-4 bulan, insya Allah udah selesai. Tapi kalau bentuk eksperimen, kayak misalkan teman-teman teknik gitu, ada yang bikin sebuah produk dan lain sebagainya, yang itu eksperimennya harus agak lama, butuh waktu mungkin setengah tahun atau 1 tahun, itu juga perlu dipertimbangkan dari segi tidak hanya waktu, tapi kira-kira biaya yang muncul apa gitu. Lalu yang ketiga, kita perlu cari tahu topik dari satu bidang yang sudah yang mau kita geluti itu kira-kira yang lagi tren apa atau isu terkininya apa. Nah, itu bisa teman-teman lihat itu eh, mungkin di Google Scholar, mungkin di Scopus dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu ada yang melanggan Scopus dan di website Scopusnya ada Scopus AI itu bisa tanya itu. Itu sangat seru karena di Scopus AI di situ ada thematic emerging kalau nggak salah. Themes of emerging atau thematic emerging. Itu kita bisa tahu tuh dari salah satu bidang itu yang sekarang baru tren itu yang mana gitu. Yang baru-baru aja atau yang berpotensi dan lain sebagainya itu ada. Nah, lalu yang keempat, ini kalau misalkan Bapak Ibu mencoba untuk apa ya, stay di salah satu bidang dan ingin membahasnya itu aja gitu, konsisten atau istiqomah gitu. Itu itu bisa Bapak Ibu coba gitu. Tapi kalau misalkan belum sih ya nggak masalah gitu. Ini 5 tahap ini nggak harus gitu. Kalau misalkan yang keempat itu sifatnya sunnah. Karena saya pribadi juga beberapa kali saya menulis itu saya masih loncat-loncat gitu. Saya masih mencoba mencari jati diri saya itu ngarahnya sebenarnya kemana sih gitu. Gitu. Jadi misalkan Bapak Ibu belum menemukan masih suka misalnya sekarang nulis apa, nulis tentang A gitu, besok pindah bidang, besok pindah bidang, maksudnya masih dalam lingkup pekerjaan Bapak Ibu gitu, ya nggak masalah gitu. Mungkin itu proses mencari jati diri Bapak Ibu sebenarnya fokusnya kemana gitu. Ada salah satu teman-teman saya tuh ada yang dia dosen di Malang, perpustakaan juga. Itu beliau dari awal menjadi dosen tuh udah ada tuh yang mau diteliti itu terus. Dan beliau lebih sering meneliti tentang inklusi di perpustakaan. Itu bahasnya tentang inklusi terus isunya gitu. Itu kalau yang sudah menemukan gitu kan. Kalau bagi yang belum, ya mungkin kita baru proses sedang menemukan long term vision-nya gitu ya. Nah, yang kelima, saat kita sudah menentukan kira-kira mau bahas yang apa ya, terus kita udah cari tahu topik-topik yang lagi tren sekarang apa aja gitu. Mungkin kemarin Mbak Dila sudah menjelaskan di post viewernya. Nah, itu kita mulai tentukan tuh topik penelitian yang mau kita tulis itu apa gitu. Nah, kalau kita sudah temukan topik penelitiannya itu, nah teman-teman bisa coba mungkin kalau yang masih mahasiswa bisa tanyakan ke dosen pembimbing yang mungkin kita yang sedang berkarir sekarang kayak saya di perpustakaan mungkin bisa berdiskusi dengan teman sejawat gitu berdiskusi kira-kira kalau aku mau nulis kayak gini tuh bagus nggak ya gitu. Jadi saat kita berdiskusi dengan orang lain kita mungkin bisa mendapatkan insight yang lebih gitu untuk menulis. Mungkin ada kesempatan atau celah-celah yang bisa kita ambil dalam menulis gitu. Nah, ini 5 tahapnya dalam mengidentifikasi topik penelitian kita. Lalu selanjutnya, setelah kita mendapatkan topik penelitiannya, topiknya yang mau kita bahas seperti apa, kita perlu perdalam tuh.
dengan mencari literaturnya. Kita perlu perdalam dari topik tersebut secara keilmuannya seperti apa. Nah, Bapak Ibu atau teman-teman, kalau ingin mengetahui, misalkan kita ada obrolannya, misalkan teman-teman menemukan tapi belum tahu tuh kata bakunya seperti apa, atau mungkin sinonimnya ada atau enggak, teman-teman bisa cek di thesaurus atau di kamus gitu. Ya minimal di thesaurus lah. Kalau cek di Google, saya yakin banyak thesaurus di Google tuh banyak. Ada yang punya UNESCO, ada yang kalau yang saya terakhir pakai itu pakai Power Thesaurus itu lumayan bagus dia eh, apa namanya apa ya fiturnya banyak, tidak hanya mencari yang sesuai dengan thesaurus tapi juga ada sinonimnya juga banyak gitu. Nah, lalu setelah nanti habis ini kita coba 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 praktekkan. Lalu selanjutnya kita cari tuh di database-nya. Kalau kita sudah tahu topiknya, nama bakunya seperti apa, istilah bakunya seperti apa, itu kan menjadi kunci, kata kunci kita untuk mencari di database, entah itu di Scopus, Google Scholar, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa gunakan banyak kan kalau kalau yang berlangganan mungkin bisa pakai yang berlangganan gitu. Tapi kalau enggak ya bisa pakai yang gratis. Gratis pun banyak sekali. Ada Google Scholar, ada DOAJ, Lens, Dimension, ada Semantic Scholar dan lain sebagainya. Banyak sekali. Bapak-Ibu bisa bisa buka itu dan misalkan kesulitan, saya yakin tidak ada kesulitan karena sekarang banyak banyak literatur-literatur yang dibuka di luar sana. Cuman tinggal pertanyaannya, strategi kita dalam mencari itu pas atau enggak. Nah, makanya saat Bapak Ibu sekalian atau teman-teman dalam mencari sebuah referensi perlu yang namanya search string. Kalau kemarin Mbak Dila menyinggung itu search strategi gitu ya. Ini hampir sama. Jadi kata kunci kita dikombinasikan dengan boolean operator, syntax, transcation gitu. Atau transcation tergantung kebutuhan kita. Kata kuncinya seberapa banyak gitu. Dan kita bisa kombinasikan minta bantuan AI saat kita misalkan mendapatkan mungkin udah dapat 10 jurnal, 10 referensi gitu ya. Terus masih belum puas gitu. Carinya agak susah tuh di misalkan di Lens sudah nggak ketemu, di Google Scholar udah nggak ketemu, tapi teman-teman bisa coba explore di pakai AI, misalkan di Connected Paper, Lead Maps atau Research Rabbit dan lain sebagainya, itu bisa membantu teman-teman. Misalkan eh, salah satu referensi yang itu menjadi referensi utama teman-teman, terus pengen cari tahu dari referensi ini itu sebenarnya nyambungnya kemana berdasarkan sitasi dan tema yang sama gitu. Kita coba praktekkan dikit ya. Misalkan tadi ngomongin thesaurus ya, power thesaurus. Nah, misalkan teman-teman mencari di thesaurus ini gitu kan, bisa cari tahu tuh misalkan saya mau cari tentang information literacy. Nah, nanti dia ngasih tahu tuh sinonimnya apa, dia juga kasih tahu definisinya apa, berdasarkan thesaurusnya seperti apa. Nah, ini kan bisa kita 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 explore tuh. Mungkin ini bisa menjadi tambahan apa ya? Tambahan inspirasi teman-teman dalam membuat topik penelitian juga. Oh, mungkin kayaknya cocok yang ini deh, yang digital literasi atau mungkin yang sekarang lagi tren gitu. Oh, mungkin karena sekarang literasi dan sekarang banyak AI gitu, mungkin AI literasi mungkin. Itu bisa tuh. Teman-teman bisa pakai thesaurus ini dan ini paling tidak thesaurus ini ngasih tahu kata-kata bakunya seperti apa. Jadi istilah bakunya seperti apa, pas teman-teman mencari itu juga lebih mudah karena dari paper-paper yang ada di luar sana em, apa namanya judulnya jelas pakai istilah-istilah baku gitu. Nah, misalkan kita coba kombinasikan, misalkan saya coba pakai database Scopus gitu ya.
Ini tadi sempat saya coba iseng-iseng tuh cari AI literasi gitu. Coba saya pakai yang lain. Misalkan saya ingin mencari, ingin meneliti terkait dengan literasi informasi yang ada di perguruan tinggi. Yang tentunya kalau di perguruan tinggi ada sentuhan dari pustakawan atau perpustakaan sendiri dalam mempromosikan si yang namanya literasi informasi atau memberikan insight terkait literasi informasi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, teman-teman bisa gunakan Boolean operator. Jadi ini literasi informasi, ini saya buat seperti ini, literasi informasi, terus dikasih tanda kutip dua karena dia dua kata biar jadi satu frase. Terus saya balik karena kebetulan dulu-dulunya kalau saya cari tentang literasi informasi dengan kata bahasa Inggris itu ada juga yang dibalik literasi information gitu. Jadi saya nyarinya dua kata ini dengan or. Nah, ini boolean operatornya. Jadi eh, saat kita mencari si Scopus itu bisa mendapatkan yang information literacy atau literacy information gitu. Nah, ini saya buat. Nah, karena ini satu kesatuan, satu frase yang secara definisi sama, makanya dibuat dikasih yang namanya dalam kurung agar tidak terpecah-pecah gitu. Nah, baru tuh yang di ini saya lihatnya pakai advanced query aja ya, biar kelihatan. Oh, bentar, bentar, bentar. Lalu selanjutnya, karena saya mencari dengan yang ada di perpustakaan, tentu ada perpustakaan, ada pemustaka, ada mahasiswa gitu. Di tengah-tengahnya ada N, yang mana maksudnya dan saya ingin mencari referensi tentang literasi informasi yang berhubungan dengan perpustakaan atau pustakawan atau pustakawannya sendiri gitu. Lalu yang terakhir universitas karena saya mau meneliti terkait dengan literasi informasi yang ada di universitas. Ini pun nanti masih bisa ditambahin juga teman-teman kalau misalkan teman-teman mau menambahkan universitas yang definisinya sama misalkan higher education gitu. Terus misalkan tambahin lagi college. Ini kan secara definisi sama tuh. Nanti dikasih dalam kurung. Jadi saat kita mencari itu lebih tepat sasaran gitu. Tidak tidak lari kemana-mana intinya gitu. Dan kita juga perlu cari gunakan filternya. Misalkan kalau kita mencantumkan referensi ke dalam tulisan kita, entah itu di jurnal ya, itu kan ada batasan batasan range waktunya gitu. Range waktunya itu 10 atau 5 tahun terakhir ini perlu teman-teman kasih filter di sini. Subjek areanya karena bidangnya social science ya social science, terus kalau fokusnya lebih ke artikel silakan pilih yang artikel gitu. Jadi selain strategi pencariannya, teman-teman juga gunakan filternya agar lebih mudah gitu ya. Ini untuk refresh yang materi kemarin. Lalu selanjutnya, misalkan katakanlah teman-teman sudah dapat beberapa referensi gitu ya, beberapa referensi dan referensi itu ternyata eh, sudah dibaca dan teman-teman merasa kurang puas gitu. Atau mungkin pas teman-teman sudah mulai menulis ternyata kurang banyak. Ya teman-teman bisa kombinasikan kayak yang saya sebut tadi pakai AI gitu. Misalkan pakai lead maps, lead maps. Nah, misalkan salah satu paper aja yang teman-teman masukkan, bisa masukkan DOI-nya atau judulnya. Saya lebih suka judulnya sih. Jadi kalau udah punya referensinya, udah disimpan di Zotero mungkin, atau di Mendeley, itu di copy aja di sini. Nanti biar nanti Leadmap ngasih tahu tuh paper-paper mana aja yang berhubungan dengan paper ini gitu. Ini papernya tadi, judulnya Digital Transformation.
pre-business gitu. Nah, nah kita bisa cari tahu tuh dari yang paling lama sampai yang paling baru. Ini berdasarkan sitasi, sitasinya kepala beliau atau berdasarkan tema yang sesuai gitu. Nah, ini kan bisa dilihat teman-teman yang di sebelah kanan ini kan more citation, jadi sitasinya yang paling banyak di sini tuh. Tapi semakin ke kiri itu semakin lama gitu. Jadi kalau ini semakin ke kanan, ini semakin baru. Karena kita bisa lihat tuh, more recently publisher itu di sebelah kanan. Paling semakin kanan semakin baru, semakin ke atas citasinya semakin tinggi. Nah, ini teman-teman bisa explore tuh di sini dan bisa baca tuh satu-satu. Kalau misalkan dia open access atau intinya kalau tidak open access tapi dia bisa di download itu bisa dibaca. Nah, itu teman-teman bisa menambah referensi gitu ya, menambah bahan karena kalau kita ngomongin ngomongin yang namanya literatur, saat kita sebelum menulis kita perlu baca, perlu mencari literatur itu agar perbendaharaan kata kita juga semakin banyak. Karena gini, kalau kita menulis tapi kita bacanya dikit itu ya tulisannya ya gitu-gitu aja gitu. Kita perlu banyak baca gitu karena itu semakin mempermudah kita dalam membuat tulisannya, pandangan kita semakin luas, otomatis saat kita memecahkan suatu masalah atau meneliti suatu masalah itu juga dilakukan lebih komprehensif gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga itu framework writing yang mana kalau yang title of paper udahlah ya kemarin udah dibahas sama Bu Novi secara mendalam. Ada 6 tahap yang mana kita perlu perlu buat gitu. Jadi title of papernya seperti apa, introduction-nya seperti apa, literatur review atau landasan teori ya, metodologinya seperti apa, result and discussion dan konklusinya atau kesimpulan. Ada beberapa jurnal yang result and discussion-nya ini dipisah. Di result sendiri, discussion sendiri. Ada yang digabung, tergantung template jurnalnya. Nah, tapi paling tidak saat kita menulis kita perlu ini. Sebenarnya yang terakhir ini nganu sih, daftar pustaka, referensi itu penting. Ya, tapi itu masuk ke literatur review dan result and discussion. Gitu. Nah, pada introduction-nya ada beberapa poin utama teman-teman saat saat menulis. Kalau kita ngomongin latar belakang itu kan biasanya kita perlu pakai pendekatan deduktif dan induktif. Itu kan kalau kita dulu mungkin di zaman SMA belajar bahasa Indonesia, saat kita menulis suatu tulisan entah itu artikel, opini, esai dan lain sebagainya itu kan pakai pendekatan deduktif induktif. Jadi kita misalkan di paragraf pertama, seperti halnya yang ada di sini. Paragraf pertama itu sudut pandangnya agak luas, tuh angle-nya lebih agak tinggi gitu. Kita ngomongin apa, entah itu misalkan kayak kemarin misalkan di COVID banyak tuh yang ngomongin tentang COVID itu di paragraf awal ngomongin COVID. Sekarang data COVID sekarang yang kena berapa orang, yang meninggal berapa orang dan lain sebagainya itu secara luas. Lalu yang kedua kita mulai merujuk ke topik utama yang mau kita bahas gitu. Misalkan di paragraf ketiga atau mungkin keempat. Ini sebagai contoh aja ya, Bapak Ibu. Jadi kita mulai membahas main topiknya atau topik utamanya itu seperti apa. Jadi dari pandangan yang lebih luas, mengerucut, 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 jadi lebih spesifik. Nah, ini baru kita bahas tuh. Kita mau bahas apa sih sebenarnya? Nah, kita masukin beberapa referensi mungkin dua, tiga dan lain sebagainya untuk menguatkan argumen kita terkait dengan topik yang mau kita bahas. Dan jangan lupa di akhir-akhirnya perlu kita masukkan yang namanya tujuan penelitiannya. Karena saat kita meneliti, saat kita sudah menulis yang namanya introduction, tujuan kita nulis ngapain sih gitu. Nah, kita perlu cantumkan riset aim-nya, tujuan kita menulis itu apa. Dan alangkah baiknya kita juga masukkan yang namanya research question-nya. Ada beberapa jurnal yang masuk yang di research question itu ada yang masuk di introduction, ada yang di metodologi. Nah, itu tergantung template jurnalnya. Paling tidak kita punya yang namanya research question.
terutama yang kayak apa namanya, yang penelitian kuantitatif, kualitatif itu penting. Kalau gagasan, kalau yang sifatnya gagasan mungkin cukup tujuan aja gitu. Nah, ini hal yang penting perlu kita buat gitu. Poin-poin penting saat kita membuat introduction. Tapi pertanyaan gini, ada yang bilang, ya saya juga sih, introduction itu salah satu step paling susah dalam menulis. Bagi saya, iya, di beberapa beberapa orang yang saya tahu itu juga iya, karena kalau kita menulis di awal, apalagi di introduction itu kan kalimat pertama dan kalimat kedua itu kan menentukan pembaca kan. Saat membaca kalimat pertama kita itu tertarik atau enggak gitu. Kalau kita di paragraf pertama deh, nggak usah kalimat. Paragraf pertama udah nggak menarik ya, ya mungkin pembaca bisa pergi tuh, pindah cari referensi yang lain gitu. Ya itu yang lumayan susah ya. Itu perlu yang namanya latihan terus sih. Kita perlu menulis menulis terus ya. Saya sampai sekarang juga masih masih mencoba itu gitu. Kadang butuh orang untuk cek, untuk koreksi agar tulisan saya juga lebih bagus gitu. Lalu selanjutnya di poin kedua, kalau ngomongin skripsi bab kedua ini literatur review, yang mana dalam literatur review ini kita selain memasukkan yang namanya beberapa teori yang ada yang berhubungan dengan topik penelitian kita juga perlu kasih tahu eh, kira-kira di topik peneliti di pembahasan kita itu dari siapa aja. Kita perlu mencantumkan penelitian-penelitian sebelumnya. Apabila tulisan kita itu tergolong sudah ada yang meneliti, kita perlu cantumkan penelitian-penelitian sebelumnya yang itu bisa menjadi inspirasi kita dalam menulis tulisan entah itu tiga, entah itu lima dan lain sebagainya. Dan mungkin untuk mempermudah teman-teman dalam membuat literatur review itu teman-teman bisa tuh praktekin yang ada di sini membuat literatur tabel gitu. Dari penulisnya, terus tujuan penelitiannya dia apa, desain risetnya seperti apa, terus kalau dia penelitiannya kuantitatif sampelnya ngambilnya berapa, terus temuannya apa aja itu bisa untuk mempermudah kita gitu. Katakanlah ini masuk ke dalam paper kita atau tidak, ini bisa sangat membantu teman-teman dalam membuat literatur review gitu. Ada beberapa paper yang dia memasukkan ke dalam papernya itu literatur reviewnya pakai tabel. Ada juga yang tidak. Itu balik ke kita juga. Tapi kalau masukin tabel ke tulisan kita makin makin enak dibaca sih sebenarnya gitu. Karena itu lebih menarik gitu. Lalu di poin yang ketiga tentu di bagian metodologi penelitian. Nah, ini sangat luas ya, tergantung kita menulisnya tentang apa ya. Nah, ini teman-teman sebelum menentukan metodologi penelitian mungkin teman-teman perlu membaca referensi-referensi sebelumnya. Di referensi-referensi sebelumnya kira-kira dengan dengan apa namanya dengan case yang sama, variabel yang mungkin mirip-mirip. Kalau subjek jelas bisa dibedakan ya. Kira-kira mereka metodologinya pakainya apa? Entah itu kualitatif atau mungkin kuantitatif atau mixed method atau mungkin case study atau mungkin etnografik dan lain sebagainya gitu ya. Itu tergantung kita gitu. Tapi kita perlu mencari gitu. Di kalau misalkan kita kita agak agak apa ya? Mungkin nggak tahu ini harus pakai metode apa, kita masih masih belum ada gambaran, teman-teman perlu baca di tulisan-tulisan sebelumnya. Saat mereka meneliti ini, dia pakai pendekatan apa tuh? Kalau yang eksperimen jelas nanti pendekatannya kuantitatif gitu. Eksperimen tinggal eksperimen yang seperti apa. Misalkan eh, ada tuh saya pernah 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 ada yang konsultasi mahasiswa kebidanan itu dia meneliti terkait dengan dia ingin mencari tahu kalau ibu hamil
yang dia punya intensitas mualnya tinggi kalau diterapi dengan meminum jamu, saya lupa jamunya jamu apa, selama 1 minggu minum jamunya atau 2 minggu saya lupa, itu hasilnya berbeda nggak intensitas mualnya gitu. Mungkin ada pas itu ibu hamilnya ada yang dia intensitas mualnya itu tidak hanya mual doang tapi plus muntah dan lain sebagainya atau malah sering muntahnya daripada cuman mual doang gitu. Nah, dia mencoba tuh bereksperimen, kasih terapi pakai minum jamu, ada pre-test dan post-testnya. Itu dihitung dengan uh, perhitungan statistik, jadi pendekatannya kuantitatif. Itu balik lagi ke referensi. Mungkin kalau teman-teman masih bingung, cari referensi-referensi sebelumnya. Atau mungkin kalau mencoba menggabungkan misalkan dengan framework tertentu mungkin eh, kayak misalkan di beberapa penelitian yang saya baca itu yang dia pakai scoping review atau mungkin pakai SLR itu dia pakai Pager Network atau mungkin pakai PICOS itu tergantung dari kita. Nah, yang setelah kita menentukan metodenya apa, tentu kita perlu datanya, ya kan? Nah, ini datanya kita juga perlu cari tahu tuh datanya. Misalkan teman-teman yang pakai pendekatan kualitatif, datanya statistik, butuh responden, cari tahu tuh populasi dari subjek yang mau dibahas itu berapa, sampelnya yang diambil berapa, berdasarkan teori apa. Kita perlu cari tahu tuh eh, pengambilan sampelnya gitu. Syukur-syukur sampelnya itu yang diambil tidak mepet gitu. Misalkan sampelnya yang diambil minimal 100, yang ambilnya jangan 100, tapi 100, 130 atau 140. Kalau misalkan ada data yang tidak valid, itu bisa dihilangkan, di, dihapus. Jadi kita nggak perlu cari cari responden lagi. Atau mungkin yang pendekatannya kualitatif dengan pendekatan interview, mencari informannya, wawancara dengan informan itu informannya ada berapa tuh misalkan ada populasinya misalkan 10 orang katakanlah wawancaranya apa aja itu perlu disiapkan. Nah, wawancara kalau kalau di di penelitian kualitatif itu kita mencarinya sampai data itu benar-benar jenuh gitu. Jenuh dalam artian gini, teman-teman tidak menemukan statement-statement dari informan yang menambah informan lama gitu, menambah informasi baru gitu tidak ada. Udah mentok ya udah selesai. Misalkan dari 10 orang mentoknya di 5 orang ya berarti mentok selesai di 5 orang. Dari 10 orang mungkin mentoknya di 8 orang berarti selesai di 8 orang tidak mewawancarai 10 orang gitu. Itu balik ke teman-teman karena kalau ngomongin kualitatif itu kan kita mencoba memperdalam gitu kan suatu fenomena gitu atau program dan lain sebagainya. Nah, lalu teman-teman, selain itu, selain kita perlu yang namanya tekniknya, kayak tadi ya, populasinya apa, sampelnya harus seperti apa, terus kalau kita dengan pendekatan interview itu seperti apa, dan lain sebagainya, atau mungkin secondary research gitu ya, seperti bibliometrik, scoping review, SLR, meta analysis dan lain sebagainya, itu juga kita perlu kasih tuh kata kuncinya yang kita ambil itu seperti apa, tahunnya tahun berapa, dari tahun berapa sampai tahun berapa, jumlah paper yang kita ambil berapa, ada yang dikurangi atau tidak, misalkan dapatnya 1.500 ternyata turun jadi 1.000 paper karena 500-nya itu tidak full text misalkan, atau mungkin dia bahasanya bukan bahasa Inggris, ada bahasa yang lain, misalkan bahasa mungkin Ibrani atau lainnya gitu. Nah, itu lalu tahap selanjutnya baru data cleaning atau cleaning data yang mana. Nah, kalau di penelitian apa namanya yang berdasarkan responden itu juga kita perlu cari tahu eh, tabulasi datanya itu udah rapi atau belum. Karena data yang rapi kuncinya ya kalau kalau kita meneliti itu
Data yang rapi akan menentukan analisis data yang lebih enak gitu, lebih bagus. Jadi kalau misalkan data kita itu eh, tidak kita tidak kita olah dengan sebaik mungkin, tidak kita rapikan dan lain sebagainya, maka data yang muncul hasil analisisnya juga kurang bagus. Jadi kita juga mempresentasikan juga agak kerepotan gitu. Itu pentingnya yang namanya data cleaning. Lalu yang ketiga, analisis data yang mana ini ada benang merahnya dengan di introduction, yang mana di research question teman-teman, entah itu research questionnya atau hipotesisnya. Nah, analisis data ini untuk menjawab research questionnya kita atau hipotesa kita, signifikankah atau tidakkah, atau ada temuan baru yang lain, atau ada informasi yang baru yang bisa kita eksplor, kah atau enggak gitu. Nah, ini penting. Kalau misalkan sekarang sekarang lumayan enak ya. Jadi kalau ngomongin kuantitatif itu kan toolsnya banyak ya. Kita bisa pakai SPSS, Smart PLS, Graph Prism, eh, Foursquare salah satunya juga kuantitatif gitu. Tapi secondary research eh, yang kualitatif pun ada juga untuk analisis sintesanya, kayak open code gitu, atau mungkin NVivo yang teman-teman basisnya datanya dari hasil wawancara, itu bisa digunakan gitu ya. Jadi banyak toolsnya, banyak kalau teman-teman cari di Google, cari di mungkin di YouTube, banyak tutorial ya untuk data analisis. Tapi balik lagi ke paper kita mau menganalisis dengan pendekatan apa. Nah, gitu. Variabelnya berapa? Misalkan variabelnya 4, terus ada mediasi di tengah, berarti analisisnya misalkan pakainya SampleLS, itu berarti lebih enaknya pakainya toolsnya Smart PLS. Atau mungkin yang tipikalnya analisisnya itu eh, pakai analisisnya one-pair t-test gitu, misalkan yang eksperimen kayak yang tadi saya sebutkan pakai jamu gitu, buat ibu hamil itu pakai one pair t-test, itu di SPSS bisa, itu bisa dianalisis di situ. Itu balik lagi ke analisis yang digunakan itu apa. Atau mungkin bibliometrik ya pakai Foursquare, Biblioscience, mungkin Sitespace dan lain sebagainya. Nah, itu data analisis, penentuan analisis datanya itu menentukan juga tools yang akan kita gunakan apa, atau aplikasi yang akan kita gunakan itu apa gitu. Dan untuk mengetahuinya ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, baca juga referensi sebelumnya. Mereka pakai apa? Ada yang berbeda nggak? Misalnya ternyata sama semua tuh. Oh, no, semua pakai SPSS. Ya udah, pakainya SPSS gitu. Atau mungkin mencoba eksperimen. Oh, analisis ANOVA di SPSS bisa. Tapi saya pengen nyoba pakai Graph Prism yang katanya visualisasinya lebih bagus. Dia lebih mendetail tentang menentukan signifikansinya itu masuk ke dia masuk bintang 1 atau bintang 5 gitu. Itu juga bisa gitu. Kembali lagi ke teman-teman gitu ya. Lalu yang keempat itu result and discussion. Nah, result and discussion ini lanjutan dari metodologinya. Saat teman-teman menganalisa data, menganalisa hasil hasil dari data yang teman-teman dapatkan, dianalisa, terus temuannya apa gitu. Nah, teman-teman perlu men-share hasil temuannya ke dalam resultnya gitu. Di result, kalau misalkan dipisah ya result satu, discussion satu. Dan hasil temuan itu kita perlu jelaskan hasil temuannya ini apa maksudnya. Terus kita juga perlu mengkomparasikan atau melihat dari referensi lain dengan penelitian yang hampir mirip-mirip, kira-kira itu eh, sama, sama-sama signifikan atau malah berbeda gitu. Kalau misalkan ada yang berbeda pun nggak masalah, ungkapkan aja gitu.
Jadi tidak harus saat kita mendapatkan sebuah hasil penelitian, terus kita mencari referensi-referensi yang linear juga. Nggak harus. Kalau misalkan ada yang berbeda, oh yang ini kontra nih, yang penelitiannya ini kontra. Nggak apa-apa, karena itu bisa lebih memperkaya hasil tulisan teman-teman gitu. Tentu juga memperkaya khasanah ilmu pengetahuan kita juga. Gitu. Nah, lalu yang terakhir adalah limitasi. Kalau misalkan teman-teman di sini ada kekurangan dalam mencari data, mencari responden atau mencari informan, atau mungkin ada keterbatasan biaya dan lain sebagainya, itu juga apabila pengen diungkapkan ya silahkan diungkapkan. Tapi ya ada yang kalau saya sih sampai sekarang di jurnal nggak pernah mengungkapkan itu sih karena bagi saya kayaknya cukup gitu. Tapi kalau ada yang perlu diungkapkan untuk disclaimer ya silahkan diungkapkan gitu. Lalu yang paling terakhir yang kesimpulan ya intinya menjawab semuanya sih. Jadi kita perlu mencantumkan yang namanya hasil jawaban dari research questionnya. Terus kalau teman-teman ada hipotesanya apakah dia masuk H1 atau H0 ya kan? Kalau H1 kan signifikan ya. Kalau H0 kan enggak gitu. Nah, dia masuk kategori H1 atau H0 gitu. Signifikan atau tidak dan hasil penelitian ini misalkan ini untuk subjek tertentu silakan diungkapkan kalau ini bisa bisa menjadi kontribusi teman-teman untuk salah satu subjek atau mungkin pembaca yang lain silahkan dijelaskan kenapa seperti ini dan mungkin kalau di situ ada saran kalau misalkan teman-teman meneliti di satu instansi atau satu komunitas dan lain sebagainya itu ungkapkan kalau misalkan dari hasil penelitian ini ternyata ada yang kurang nih ada celah di sini 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 nah, itu ungkapkan aja di bagian suggestion atau saran gitu ya. Jadi tidak perlu banyak-banyak kalau konklusi itu paling satu paragraf dua paragraf sudah cukup. Jadi tidak perlu detail karena detailnya ada di result and discussion. Jadi cukup ungkapkan dengan singkat, padat dan jelas gitu. Nah, dari beberapa part itu tentu ada hal yang penting teman-teman untuk kita ketahui dalam menulis yang mana saat kita menulis, kita harus menulis dengan ya seperti yang saya ungkapkan tadi, singkat, padat yang dan jelas atau to the point. Jangan jangan mencoba teman-teman saat menulis itu lari kemana-mana tulisannya. Muter dulu sana, muter kanan, muter kiri gitu. Eh, Ungkapkan aja, to the point aja, nggak usah jauh-jauh. Ini bukan skripsi, ini bukan tesis gitu. Jadi ungkapkan dengan to the point. Dan yang utama juga upayakan untuk memparafrase kecuali kalau teman-teman mengambil dari undang-undang, dari kitab suci dan mungkin peraturan daerah dan lain sebagainya. Itu tidak usah diparafrase. Tapi kalau itu dari argumen seseorang, hasil temuan seseorang, pastikan teman-teman untuk mencoba parafrase gitu ya. Misalkan yang teman-teman temukan itu yang pengen dikutip itu ada satu atau dua kalimat. Nah, teman-teman kalau pengen memparafrase itu perlu baca eh, tiga, tiga paragraf atau lima paragraf. Jadi kalau tiga paragraf berarti satu paragraf sebelumnya dan satu paragraf setelahnya itu. Atau lima paragraf agar lebih lengkap. Atau mungkin satu paper. Agar apa? Saat kita menulis, saat kita mencoba parafrase itu kita tidak terpaku pada satu dua kalimat itu gitu. Dan buat kita sendiri, kita juga lebih paham konsepnya gitu. Konteks yang dijelaskan sama penulis itu kita juga lebih paham. Sehingga kalau teman-teman misalkan di tugas akhir gitu, saat mempresentasikan ke depan dosen penguji itu lebih lebih enak gitu, lebih paham. Teman-teman tidak mencoba oh ini apa ya ini enggak tapi teman-teman lolos saja karena teman-teman paham konsepnya dan ini juga menghindari dari plagiarism atau sebenarnya lebih ke similarity sih kalau kalau kita sudah sekarang zaman Turnitin ya ya itu jadi paling enggak parafrase ini sangat sangat membantu kita
Jadi bukan hanya sebatas agar tulisannya tidak sama dengan tulisan orang lain, tapi paling enggak di kita juga punya benefitnya, agar kita juga lebih paham konteks atau substansi dari tulisan tersebut. Nah, agar tulisan kita lebih menarik, perlu kita masukkan yang namanya mungkin gambar, mungkin diagram atau tabel kalau misalkan dalam findingnya teman-teman atau resultnya teman-teman ada gitu. Atau mungkin di metodologi penelitiannya itu ada ada namanya frameworknya gitu, itu masukkan aja. Jadi kalau menarik biar biar lebih fresh gitu dibacanya. Dan yang terakhir dan itu paling utama saat teman-teman ini ada hubungannya dengan paraphrasing ya. Nah, paraphrasing itu citasinya dan bibliografinya. Mau pakai tools apa? Misalkan tools Zotero, Mendeley, atau Enot gitu ya. Dan ini pun teman-teman perlu lihat dari jurnalnya. Kira-kira dia pakai Mendeley ya kita harus pakai Mendeley. Ini untuk mempermudah kita. Toh sekarang zamannya kalau kita bikin daftar pustaka udah kayak dulu gitu. Nggak kayak kita belajar zaman SMA membuat daftar pustaka yang nama dibalik, kasih koma di tengah, dan lain sebagainya. Harus hafal gitu. Ya, saya zaman SMA dulu harus hafal tuh bikin daftar pustaka. Sekarang kan udah ada itu ya, tapi paling nggak kita tahu esensinya gitu. Lalu selanjutnya sedikit ada apa ya? Ini sangat menarik yang mana ini pernah saya ikut di salah satu seminar di Semarang. Salah satu peneliti Ibu Yani Yarsih dari peneliti BRIN, dia mengungkapkan dia itu mencoba menganalisa dari segi citasi gitu. Citasinya paper-paper yang ada di Indonesia, di jurnal Indonesia. Itu ada, kalau nggak salah, 7 bidang, ada social science, agriculture, dan lain sebagainya. Jumlahnya ada banyak, saya lupa, banyak sekali. Nah, menariknya yang dari papernya beliau, ini Bapak Ibu bisa buka di jurnal Scientometric, di papernya beliau ini menariknya gini. Dari sekian banyak yang beliau cek citasinya, dari sekian banyak penulis, itu ternyata pas, ini kan kita melihat dari sentimennya ya, sentimennya itu positif, negatif, atau netral. Terus ini kegunaannya untuk apa, terus ini ada fungsinya juga. Nah, dari sentimen dulu, dia menemukan bahwa ternyata mayoritas penulis Indonesia di Sinta satu, di berbagai bidang tertentu, itu ternyata saat dia mensitasi itu sentimennya ya ya datar-datar aja, netral-netral aja. Yang kasih sentimen positif ataupun negatif itu ternyata dikit gitu. Pertanyaannya, apakah kita harus gitu saat kita mensitasi tulisan dari orang lain itu harus kasih sentimen? Boleh-boleh aja kasih sentimen positif atau negatif. Misalkan positif katakanlah itu linear dengan apa yang kita tulis, tulis aja berarti itu masuk kategori sentimennya positif. Kalau kontra seperti yang saya sebutkan di sebelumnya, ya ungkapkan aja gitu. Nggak masalah, itu bukan kita sebagai penulis untuk menjelekkan tulisan sebelumnya, tidak, tapi malah lebih memperkaya sudut pandang gitu. Yang diungkapkan beliau saat seminar itu. Jadi ternyata yang netral 92% banyak sekali. Dan apa namanya, yang uniknya lagi kalau kita melihat dari apa namanya, dari role-nya ini hanya sebagai tambahan aja, bukan citasi atau utama gitu untuk tulisan mereka gitu. Ya ini apa ya, intermezzo aja sih kalau kita menulis, kalau misalkan itu ada referensi yang ternyata pro dengan kita ya kita bilang aja pro. Kalau misalkan pas kita sudah menemukan hasil temuan kita terus ada referensi yang berbeda dengan hasil temuan kita ya nggak apa-apa diungkapkan kalau ini berbeda dengan yang ini. Yang jelas dengan tulisan yang sopan gitu. Bukan masuk menjatuhkan, tapi agar tulisan, bukan tulisan, agar eh, hasanah ilmu pengetahuan kita juga lebih kaya. Sudut pandangnya lebih banyak, otomatis juga kita lebih bisa mempelajari secara semakin komprehensif lagi. Gitu. Nah, ini yang menurut terakhir nih. Ini sampai jam berapa, Mbak? Sampai jam 10.45 Mas Erik. Masih 10.45 ada ya. ya sekitar.
15 menit lagi. Kayaknya cukup nih. Oke. Nah, yang terakhir, yang mana kita coba recap dikit. Dari yang pertama, saat kita menulis itu apa yang harus kita lakukan, identifikasi topik penelitian, terus kita perlu mencari literaturnya, ya kan? Kita mencari bahan dulu. Ibarat ibarat kalau kita bikin rumah itu, kalau kita bikin rumah tanpa tanpa beli bahannya ya kita mau bikin apa gitu. Kita ya harus harus siapin bahannya dulu, batu batanya, semennya, pasirnya dan lain sebagainya. Search literaturnya, kita baca literatur itu mencari bahan untuk kita sendiri sebelum kita menulis ya. Analogi sederhananya ya kita seperti teko. Kalau kita pengen menulis ya kita harus banyakin airnya dulu sebelum kita tuangkan ke gelas gitu. Dan selanjutnya step by stepnya dalam menulis itu banyak sekali. Poin utamanya kira-kira seperti itu. Yang paling enggak Bapak Ibu kalau ingin mungkin saya yakin ada yang sudah pengalaman menulis. Kalau yang mau mulai menulis coba bikin outline-nya. Jangan berpikir bahwa tulisan pertama kita itu adalah tulisan yang paling bagus gitu. Karena biasanya tulisan kita yang pertama itu adalah yang jelek gitu. Jadi Bapak Ibu nggak usah mikir oh tulisannya harus bagus, tapi tetap harus berusaha sebagus mungkin. Saya aja kalau lihat tulisan saya dulu pertama kali di UMJ nulis paper pertama kali saya rasanya pengen muntah itu. Jelek banget. Malu saya gitu. Ya itu normal gitu. Kita sebagai penulis itu kalau mulai menulis itu ya biasanya di awal-awal itu tulisannya jelek, tapi itu normal gitu ya. Semakin lama kalau semakin kita nulis akan semakin bagus gitu. Lalu selanjutnya yang terakhir kalau teman-teman sudah mau selesai menulis gitu ya, papernya sudah siap gitu ya, draftnya sudah siap, terus pengen dipublikasikan gitu. Teman-teman bisa cek di misalkan yang masih targetnya di Sinta gitu, teman-teman bisa cek di Sinta atau mungkin yang sudah nulisnya sudah mungkin banyak pengen mencoba men-challenge diri untuk masuk ke Scopus gitu bisa cek di Scopus yang mana kalau kalau jurnal yang terindeks Sinta kita bisa bisa cari tahu kayak di apa namanya kemarin nggak salah Bu Novi sempat memberikan materinya gimana cara mencari jurnal Sinta yang sesuai dengan bidang kita itu kita bisa cari tahu tuh Scopus pun sama ada juga jurnal Finder kalau Scopus itu kan kita bisa cek di Simago juga, Simago JR gitu. Kita juga bisa kalau yang mau coba submit di Elsevier, Elsevier itu salah satunya apa ya masih satu afiliasi dengan Scopus juga, pengen cari tahu kira-kira jurnalnya itu maksudnya di paper teman-teman itu maksudnya di jurnal mana kira-kira potensinya keterimanya berapa persen itu bisa cek di Journal Finder gitu. Coba saya coba praktekkan dikit ya. Ada tuh Journal Finder. Jadi di beberapa jurnal itu di jurnal internasional dia dia menyediakan ini. Jadi kalau teman-teman mau mencoba mencari tahu, teman-teman bisa copy paste abstraknya teman-teman. Nanti ketahuan tuh kira-kira cocoknya masuk ke jurnal mana gitu. Itu mempermudah sih. Terus kalau kita pengen cari tahu, katakanlah di jurnal Sinta gitu, mau cari Sinta Sinta yang berapa, Sinta 4 itu kan ada di kolom pencariannya. Misalkan Sinta Kem Dikbud. Misalkan saya di bidang perpustakaan, saya ingin cari tahu jurnal tentang perpustakaan itu apa aja gitu. Dan kita pun bisa filter yang mana.
Nah, kalau kita misalkan targetnya misalkan di Sinta 4, kita kita checklist aja Sinta 4 itu yang mana aja gitu. Jurnal apa aja yang ada di Sinta 4 dengan kata kunci perpustakaan. Tapi ini nama jurnalnya ya, bukan bukan kata kuncinya. Bisa jadi ada jurnal-jurnal Indonesia yang dia pakai nama bahasa Inggris kayak punyanya owner itu, Record and Library Journal kalau nggak salah judulnya. Nah, itu kita perlu perlu cari tahu. Jadi kata kuncinya jangan pakai perpustakaan aja, tapi pakai yang lain juga. Uh, dan itu berlaku di Bapak Ibu yang di luar bidang perpustakaan. Mungkin di agriculture mungkin atau agribisnis gitu kan mungkin bisa cari pakai bahasa Inggris gitu. Itu. Nah, langkah kedua setelah kita mencoba cari tahu misalkan di beberapa jurnal gitu ya, kita coba cari tahu di jurnal mana misalkan udah ketemu. Kita perlu cari tahu step selanjutnya itu fokus and scope-nya. Nah, contoh misalkan ada salah satu jurnal ini jurnalnya UGM Sinta 2. Nah, di sini pasti ada yang namanya fokus and scope-nya. Kita perlu cari tahu, kira-kira paper kita itu cocok nggak di jurnal ini? Yang kita bahas itu relevan nggak dengan jurnal ini? Misalkan kita bahasnya tentang literasi informasi. Kira-kira di jurnal ini kan dia jelaskan tuh, yang dia terima itu kira-kira jurnalnya scope-nya adalah ini. Cocok nggak kira-kira tulisan kita gitu? Kalau kira-kira cocok, berarti ada potensi kita bisa submit gitu. Kalau di luar ini saya kasih, misalnya di jurnal luar ini salah satu jurnal yang berindeks Scopus juga di TNF. Kalau di luar itu bahasanya bukan bukan fokus and scope, tapi apa namanya aim and scope gitu. Nah, kita perlu cari tahu di sini juga dia ngasih tahu paper-paper mana aja yang topiknya dia terima gitu. Kita perlu baca juga di sini. Nah, jadi ini hal yang penting karena apa? Ini bisa menentukan paper kita itu berpotensi diterima atau tidak. Kalau misalkan kita kita asal masuk aja, asal submit ke jurnal, entah jurnal ya misalkan sama-sama perpustakaan, tapi ternyata mereka nggak menerima paper yang membahas tentang area misalkan manajemen library. Kita submit ke situ, ya potensi ditolak tinggi sekali. Bahkan mungkin hampir 100% ditolak gitu. Jadi kita perlu cari tahu fokus and scope-nya atau aim and scope-nya. Sama nggak, relevan nggak dengan tulisan kita gitu ya. Karena itu bisa menentukan menentukan paper kita diterima atau enggak. Nah, kalau sudah ketemu fokus and scope-nya, baru kita cari tahu tuh apa namanya author guideline-nya, template-nya seperti apa, author guideline-nya. Jadi ada aturan-aturan tertentu yang harus kita taati sebagai penulis saat mensubmit di salah satu jurnal tersebut. Nah, ini harus kita baca dan kita harus pastikan tulisan paper kita itu menyesuaikan dengan eh, apa yang mereka atur. Jadi kayak seperti template-nya, terus misalkan ukuran kertasnya di sini dijelaskan juga, bahasanya harus bahasa apa dan lain sebagainya. Di sini partnya ini result and discussion-nya digabung, ada juga yang modelnya dipisah, terus misalkan aplikasi reference tool-nya itu pakai aplikasi apa gitu, itu kita perlu lihat tuh, gitu. Nah, ini kebetulan available dengan Mendeley, Enos, sama Zotero, jadi aman. Nah, lalu selanjutnya kita juga, kalau misalkan kita pengen cari tahu kira-kira ini ada berbayarnya atau enggak, kita perlu cari tahu tuh author fees-nya atau apa namanya APC-nya. Kalau di jurnal luar APC-nya. Di sini ada author fees-nya. Kalau misalkan dia berbayar, besok bisa di sini ada jelasnya penjelasannya artikelnya berbayar atau tidak. Kalau kita 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 jadi naik gitu ya eh, apa namanya jadi publish itu di sini banyak 750 tergantung jurnalnya gitu. Ada yang gratis, ada yang tidak gitu.
Dan kalau untuk lebih mudahnya, kalau misalkan ada spesial isu dan spesial isunya ada di jurnal itu dan cocok dengan paper kita, kita bisa submit itu. Gitu teman-teman. Gitu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi ini. Itu aja. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Dari Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Mas Erik atas pemaparan yang sangat luar biasa dan tentunya sangat insightful banget buat saya, buat semua peserta webinar pada hari ini. Nah, dari materi yang telah disampaikan oleh Mas Erik tadi, saya mencoba untuk membuat kesimpulan bahwa publikasi jurnal ini bukan hanya sekedar menjadi tujuan akhir, tetapi juga sebuah proses yang membutuhkan perancangan yang matang, mulai dari pemilihan topik yang tepat, penulisan yang efektif, pemilihan jurnal yang tepat, proses editing, revisi, dan sampai ke etika publikasi dan lain sebagainya. Nah, dari proses ini yang dapat menjadikan kita untuk terbiasa berpikir kritis, sistematis, menjadi pemecah masalah. Jadi eh, publikasi jurnal ini nggak hanya sebagai tujuan akhir, tetapi banyak juga benefit-benefit yang dapat diambil dari kita kita menulis untuk pengembangan potensi diri kita masing-masing. Seperti itu. Oke, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab ya, Mas Erik. Eh, Siap, Mbak. oke. Dari yang disampaikan Mas Erik tadi, sebelumnya saya juga ingin bertanya dulu nih, Mas, terkait sedikit. Saya ingin bertanya, ketika tulisan itu di-submit, itu kan pasti ada tahap review ya, Mas ya? Betul? Ya, betul. Nah, berarti kan ketika di review itu ada kemungkinan juga ke tulisan kita ditolak, walaupun kita sudah merasa kalau fokus and scope-nya itu sudah sesuai. Begitu. Nah, Hmm. kira-kira dari Mas Erik ini ada semacam cara atau tips gitu nggak untuk menanggapi saran atau komentar dari reviewer seperti itu, Mas? Oke, kalau kalau itu apa namanya? Kalau misalkan ditolak, sebenarnya potensi ditolak itu pasti ada ya. Saya pernah itu yang tahun kemarin itu 3 kali ditolak di 3 jurnal, ditolak 3 kali, akhirnya satu satu diterima. Dan mana eh, kita juga perlu cari dari paper-paper sebelumnya seperti apa gitu. Kira-kira apa yang kita tulis itu sudah sesuai dengan template mereka. Karena gini, kuncinya kan sebenarnya kalau kita sudah mengikuti aturan mereka secara utuh ya, dari segi template-nya, dari segi focus and scope-nya, mungkin isi tulisannya seperti apa, itu bisa potensi diterima. Tapi bisa jadi mungkin tulisan kita mungkin kurang kurang mendalam, bisa jadi ada potensi ke situ juga. Karena itu biasanya dari editor saat dia nggak mengaccept tulisan kita atau mereject ya, masalahnya mereject tulisan kita itu biasanya dia kasih komentarnya apa gitu. Oh ternyata tulisan kamu itu nggak linear dengan jurnal kita, atau tulisan kamu itu kurang mendalam, kurang kurang bla 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 bla. Jadi potensi dari pertimbangan si reviewer ditolak gitu. Nah, itu balik lagi ke kita. Jadi itu bisa jadi bahan kita untuk memperbaiki tulisan kita lebih bagus gitu. Nah, kita coba nanti submit ke tempat lain, kira-kira masuk enggak gitu. Kuncinya di Oke. situ sih. Selama focus and scope author guideline-nya sesuai, kita juga menulisnya juga benar-benar mencoba menulis dengan lebih dalam, insya Allah diterima. Oke, berarti bukan apa ya Mas, kayak bukan semata-mata kalau misalkan ditolak tulisan itu udah nggak bisa dikembangkan lagi itu berarti bukan seperti itu ya Mas, masih bisa dikembangkan lagi dan juga masih bisa dicoba di jurnal-jurnal yang lain seperti itu ya. Iya, bisa. Karena bisa jadi gini, Mbak, saat di tulisan kita ya, misalkan tulisan kita itu ternyata pendalaman materinya kurang kuat, entah itu di bagian literatur review atau mungkin di result and discussion-nya. Temuan kita sudah ada, tapi ternyata pendalaman dari hasil temuannya itu
kurang gitu. Cuman mungkin baru sampai ke permukaan aja, tidak mendalam sekali. Itu kan juga menjadi kekurangan. Nah, itu bisa kita push jadi lebih bagus lagi. Terima Gitu. kasih Mas Erik atas penjelasannya. Nah, mungkin dari Bapak Ibu atau rekan-rekan semuanya yang ingin bertanya, boleh pakai fitur raise hand atau boleh panitia untuk share screen pertanyaan-pertanyaan yang sudah diisikan oleh peserta di slide do. Oke, ini ada pertanyaan dari, saya boleh ke bawah. Mungkin eh, boleh dari Pak Yuda Agung Pratama. Silahkan untuk bertanya terlebih dahulu, Bapak. Oke, mungkin masih di mute, Bapak, ininya, mic-nya. Mohon maaf, masih mute. Ya, sekarang udah bisa. Coba di unmute. Ya, Baik, izin Pak Erik ya. ya. Baik, saya dari UPN Veteran Yogyakarta, Pak. Nama saya Hmm. Yuda. Izin bertanya, Pak, terkait dengan publikasi ini. Tentunya waktu publikasi itu kan ada yang namanya proses menunggu untuk direview gitu, Pak ya. Dan Ya. terkadang itu prosesnya kan lama ya, Pak, izin, Pak. Nah, itu eh, umumnya ya, Pak, untuk menentukan kita akan melanjutkan atau menarik ya apabila tidak ada tanggapan dari eh, reviewer itu berdasarkan pengalaman Bapak itu eh, pasnya tuh berapa Pak gitu. Berapa bulan atau berapa seperti itu Pak mungkin izin Oh ya. pengalamannya sih Pak. Terima kasih Pak. Oke. Oke, terima kasih Pak Yuda pertanyaannya. Jadi kalau kita submit ke jurnal, kalau terutama di jurnal Indonesia ya, jurnal Indonesia rata-rata di saya dulu paling cepat itu kalau nggak salah 1 bulan, paling lama itu 4 bulan gitu. Dan terkadang tergantung antriannya juga. Dan mungkin bulannya juga tergantung kita submitnya di bulan apa. Misalkan gini, ada jurnal yang dia terbitannya setahun 2 kali di bulan Juni sama bulan Desember. Pas kita mungkin pas di situ antriannya nggak banyak, kita submitnya di bulan Agustus, mungkin potensinya dapat balasan di bulan November. Bisa jadi seperti itu. Tergantung dari pengelola jurnalnya. Ada yang 2 bulan dan lain sebagainya. Terakhir saya di terakhir tuh di jurnal UNER itu kalau nggak salah 3 bulan dulu diterima. Ya itu sabar-sabarannya kita aja. Karena dulu saya ada salah satu profesor di UNJ, Prof. Agus Setiomuntohar itu beliau cerita saat beliau submit di jurnal Scopus itu lebih lama lagi dari Sinta malah 2 tahun baru baru dapat kabar gitu. Kalau di Scopus kan kita bisa cek di Simago kan atau di jurnalnya sendiri kalau di Taylor and Francis itu ada infonya yang mana rentan waktunya kita dikasih balasan acceptable atau tidak itu berapa lama itu mereka kasih tahu itu lebih lebih mempermudah kita tapi kalau disimpan kita nggak tahu ya ya untung-untungan sih gitu. Sama mungkin kalau proses review pun juga tergantung reviewernya juga semakin detail reviewernya dan semakin tinggi cintanya otomatis semakin lama kita proses apa ya revisinya gitu. Saya pernah tuh terakhir di jurnal Sinta 2 itu saya nunggu kabar 2 bulan, 2 bulan diterima, terus proses proses apa namanya revisi dari reviewernya itu proses revisinya tuh 5 bulan dan itu setiap minggu kirimin hasil koreksinya apa 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 itu 5 bulan berturut-turut gitu.
Tapi ada juga yang cepat, tergantung sintanya sinta berapa gitu Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Erik, Pak. Terima kasih. Iya, kami-kami. Oke, terima kasih Pak Yuda atas pertanyaannya. Selanjutnya ini juga ada yang raise hand dari Bapak atau Mas Ferry Adriansyah. Boleh dipersilahkan. Terima kasih, Mbak. Izin bertanya, Mas, Mas Erik atau Pak Erik ya? Ini Mas Mas, saja. oh ya Mas saja. Ini bagaimana trik agar publikasi kita ini lolos ke jurnal? Contoh gini, kan mari mahasiswa kita di tiga kebidanan ini kan topik penelitiannya kan asuhan komprehensif gitu ya. Hmm. Nah, itu wajib publikasi repositori. Nah, habis itu ternyata eh, apa entah mungkin dapat bisikan dari mana dosen atau apa, dia ini mahasiswa-mahasiswanya pengen masuk ke terpublikasi ke jurnal mungkin Sinta 4 atau Sinta 3 gitu. Ah, jadi bagaimana triknya agar apa ya terlepas dari namanya yang Turnitin itu cek plagiarism itu gitu Mas. Nah, apakah Oh iya. ada trik-triknya biar menambah bagaimana? Komprehensif kan hanya satu tuh mungkin komprehensif tentang apa, apakah bagaimana kan mungkin konsep metodenya mereka tuh paling CSR ya. Nah, gitu apakah kita mau mau diubah ke metode apa? Berarti kan kalau emang itu pasti tanpa harus turun penelitian lagi gitu. Gitu mungkin eh, triknya apa saja yang saya pengen tahu dari Mas Erik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sepertinya anu ya, kasus ini banyak banyak institusi mengalami ini. Ya, benar. Karena kalau tugas akhir di mahasiswa itu kan ada beberapa instansi atau beberapa fakultas yang mengharuskan untuk publikasi gitu ya. Nah, terkadang itu terganjal di repositori gitu. Karena di repositori sudah di open access, akhirnya terganjal pas submit ke jurnal itu kena banyak gitu. Mungkin bisa Iya. 50% atau 20%. Kalau di kami itu eh, kita mahasiswa itu ada bisa request ke kita sebenarnya. Kalau kita di kami ya di UMY itu kalau misalkan ada mahasiswa yang dia skripsinya mau disubmit ke jurnal, mereka bisa request ke kita untuk embargo. Jadi bukan dihapus tapi di apa ya ditahan jadi nggak dipublikasi, orang lain nggak bisa baca dalam rentan waktu tertentu, misalkan 5 tahun gitu, belum bisa dibaca sama orang umum gitu, atau intinya di luar institusi inilah gitu, itu bisa mereka request seperti itu. Jadi karena ya seperti yang saya singgung di awal sebenarnya kan kalau skripsi itu kan masuknya kategorinya non publikasi, cuman tidak semua editor jurnal itu tahu bahwa kalau sudah masuk ke repositori itu ya tinggal di-exclude aja di Turnitin, tapi masih dianggap sebagai kesamaan tulisan atau malah jatuhnya kayak terindikasi plagiarisme, padahal enggak Iya, gitu. Ya itu 100% biasanya. iya ya ya kita sebagai pustakawan mungkin ya caranya lebih baik diembargo dulu aja, mungkin beberapa waktu tertentu sampai dia sudah terpublikasi baru nanti dibuka lagi skripsinya. Oh, embargo Seperti berarti itu. berarti ini bukan hanya si peneliti yang itu berarti pustakawan yang bekerja di bidang repository ini juga ada berperan ya Mas ya. Iya, betul. Itu Waduh, ini kalau di kami seperti itu. Jadi ada beberapa mahasiswa yang atau dia penelitian payung itu minta diembargo dulu karena mau dipublikasi di jurnal. Itu kita embargo dulu 5 tahunan sampai benar-benar paper itu sudah publish di salah satu jurnal. Itu bisa. oh iya ya. Berarti ini tugasnya saya sebagai pustakawan yang kebetulan diamanahkan untuk di repository nih. Jadi embargo saya belum paham nih. Berarti nanti saya akan komunikasi langsung dengan Mas Erik nih untuk bagaimana sih biar kita tidak menyusahkan mahasiswa, kerjaan kita juga Iya, tak susah, begitu ya Mas ya. Ya ya terima bisa kasih bisa. Mas. Ya terima kasih informasinya, terima kasih.
Ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Heri Adriansyah atas pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, kita beralih ke pertanyaan yang ada di slide 2 ya, Bapak Ibu. Baik, ini ada pertanyaan dari Lilis. Apa saja indikator kualitas metodologi yang biasanya dinilai tinggi oleh editor jurnal bereputasi, terutama untuk penelitian di bidang perpustakaan? Baik, Mas Erik, silahkan. Oke, kalau ini indikator kualitas metodologi biasa. Oke. Kalau untuk yang editor jurnal yang bereputasi ya, ini maksudnya yang di internasional. Sebenarnya kalau 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 ngomongin metodologi itu kan kit- balik lagi ke kita kan, step by stepnya itu seperti apa. Semua metodologi sebenarnya bagus gitu. Cuman balik lagi ke kita, saat kita meramu sebuah metodologi itu eh, tepat atau enggak, atau scope. Kan kalau ngomongin jurnal internasional itu kan skopnya mau skop yang kecil atau skop besar. Kalau jurnal internasional cenderung skop besar. Contoh misalkan kayak kita meneliti pakai pendekatan bibliometrik, misalnya dicampur dengan scoping review gitu. Itu kan salah satu bisa berpotensi kita diterima. Karena ini kalau metodologi itu kan juga semakin tahun juga semakin berkembang juga, yang mana kalau misalkan eh, Bu Lilis pengen mencoba masuk di jurnal mana gitu, yang mana di situ jurnal tersebut banyak penelitian misalnya bibliometrik. Mungkin ibu perlu kawinkan antara bibliometrik dengan metode lain. Misalkan meta analisis, mungkin konten analisis, mungkin scoping review, mungkin SLR. Yang mana editor ataupun reviewer nanti juga merasa, oh, nggak bosen gitu nerimanya. Itu salah satu trik itu yang saya tahu itu dari beberapa forum gitu, yang mana itu bisa berpotensi. Tapi kalau misalkan jurnal itu misalkan mau meneliti dengan pendekatan bibliometrik dan jurnal itu belum ada paper tentang bibliometrik, mungkin potensi keterimanya agak tinggi gitu. Jadi Oke, itu balik lagi ke itunya. nanti bisa di mix method juga ya, Mas ya. Bisa. Terima kasih. Semoga menjawab pertanyaannya kepada Ibu Lilis. Oke, kita beralih ke pertanyaan yang kedua. Ada dari Ibu Entin Saputri. Pertanyaannya adalah, apakah ada strategi khusus? Oke, oke, karena ini berganti ya, Mas Erik, maaf. Dan teman-temannya, ini ada dari Ibu Ade Imelda. Pertanyaannya, bagaimana cara melakukan parafrase yang dengan efektif? Bagaimana parafrase dapat membantu mahasiswa menjadi penulis yang lebih baik? Oke. Ini bagus nih. Cara cara melakukan parafrase yang efektif ya. Sebenarnya kalau ngomongin parafrase yang efektif itu balik ke pengalaman sebenarnya. Sebenarnya teorinya ada, step by stepnya ada. Bapak Ibu bisa cek mungkin di Google ada. Eh, Mungkin beberapa di sini ada pustakawan yang mungkin ada yang pernah mengikuti pelatihan LI, diklat, atau mungkin ikut sertifikasi LI. Itu itu ada cara parafrase itu seperti apa. Efektif atau tidaknya itu balik lagi ke kita sebenarnya. Kalau kalau ngomongin efektif tuh sebenarnya parafrase itu kita mempelajarinya, berusaha memparafrase itu sebenarnya pelan-pelan sih, nggak bisa main cepat gitu. Walaupun ada tools semacam AI kayak Willboot, SciSpace dan lain sebagainya yang bisa membantu untuk parafrase. Cuman permasalahannya adalah kalau kita pakai AI dan kita belum tahu cara parafrase itu seperti apa, ya kayaknya sayang gitu. Kita perlu tahu. Kalau saya pribadi selama ini yang saya lakukan itu, misalkan ada paragraf satu, satu paragraf, kita katakanlah dari paragraf itu ada argumen yang mau saya ambil sebagai sebagai tambahan teori.
Itu biasanya saya baca tiga paragraf, jadi satu paragraf sebelumnya dan satu paragraf setelahnya. Kalau misalkan saya merasa kurang paham, saya lebarin skopnya. Jadi 5 paragraf gitu sih. Dan itu eh, setelah dibaca, setelah dibaca baru tuh saya coba eh, kira-kira maksudnya apa gitu dari argumen ini. Saya coba cari kata kunci utama dari argumen penulis tersebut. Nah, setelah saya menemukan kata kuncinya, kata kunci utamanya dari argumen si penulis itu, saya coba tulis ulang dengan catatan paper itu jangan dibaca lagi, ditutup. Entah itu di close atau kalau itu buku ditutup bukunya, Bapak Ibu coba tulis sendiri pakai bahasa Bapak Ibu gitu. Jadi jangan kepikiran yang itu lagi, tapi yang dipikirin yang apa yang kita terima, apa yang kita dapatkan dari tulisan itu, baru kita tulis lagi gitu. Itu lebih enak. Jadi itu nanti bakal hasilnya dapat. Nah, tinggal kita nanti baca ulang, kira-kira tulisan kita saat memparafrase itu bagus atau enggak. Kalau kurang bagus ya tinggal diedit aja gitu. Itu sih yang biasa saya lakukan itu, dan itu sebenarnya butuh latihan yang mana tidak bisa sekali langsung bisa, tapi butuh dilatih gitu. Itu yang biasa saya tekankan ke teman-teman mahasiswa. Oke, berarti lebih ke menulis apa yang kita pahami dari tulisan yang kita baca seperti itu ya, Mas. Bukan cuma Betul. semata-mata mengganti kalimatnya gitu. Ya, Oke, betul. oke, oke. Eh, boleh untuk operator pertanyaan selanjutnya. Nih, dari Ibu atau Mbak ya, ini Entin Saputri, apakah ada strategi khusus untuk meningkatkan kemungkinan citasi artikel setelah diterbitkan bisa menjadi tinggi? Oke, silakan Mas Erik. Waduh, ini agak berat nih. Kalau citasi artikel lebih tinggi ya. Saya belum belum ada gambaran terkait itu ya. Kalau di beberapa paper saya itu ada yang tinggi, ada yang enggak gitu. Ada yang cuma satu, ada yang udah sekarang udah berapa 15 atau berapa gitu citasinya satu paper. Strategi strategi khusus mungkin balik lagi ke judul ya, judul sama abstraknya. Atau kalau saya sih sebenarnya kalau nulis nothing tulus sih Bu. Jadi nggak berpikiran ini biar dapat citasi banyak gitu. Nah ini saya bagi saya sulit dijawab ini. eh Apa ya? Kalau saya sih mikirnya dari dulu kalau kalau nulis itu enak buat saya. Eh yang saya tulis itu saya suka. Terus saya ungkapkan dengan apa adanya, udah gitu. Ada yang berdampak besar, citasinya banyak, ada, dan itu ya eh, anugerah aja buat saya gitu. Saya nggak menyangka aja itu ternyata yang citasi banyak, itu aja sih. Tapi nggak ada apa ya, saya nggak ada tujuan banyak untuk agar citasinya banyak tuh enggak. Ya itu mengalir aja sih Bu. Kalau itu, kalau bagi saya ya itu mengalir aja. Oke, Mas Erik, terima kasih. Semoga menjawab pertanyaannya ke Ibu atau Mbak mungkin Pak Putri. Oke, kita pertanyaan satu lagi ya dari eh, yang ada di slide dulu. Oh, sebentar. Ini pertanyaan dari Mbak Zeni Istiqomah. Izin bertanya, Kak, bagaimana strategi publikasi tembus di jurnal terindeks Scopus, terutama bidang ilmu perpustakaan? Mungkin bisa sharing jurnal yang recommended. Silakan, Mas Erik. Oke, kalau strategi publikasi di Scopus ya, itu kan apa namanya? Kita balik lagi ke yang di awal-awal, dari judulnya seperti apa, isinya seperti apa. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen mencoba
tembus di jurnal Scopus ini yang saya tahu ya, yang saya tahu aja itu dari tulisan teman-teman itu biasanya satu kalau pengen tembus jurnal Scopus itu banyakin referensi dari Scopus sendiri, referensi yang terindeks Scopus gitu. Karena eh, ada beberapa yang ngasih gambaran tuh kalau kita udah nulisnya bagus, tapi ternyata paper yang kita citasi itu ternyata yang dari Scopus itu dikit, potensinya diterimanya agak tipis atau bahkan mungkin potensi di reject gitu. Lalu yang kedua saat kita menulis itu kita coba perdalam materinya yang kita bahas itu bukan di satu skop bidang aja, interdisipliner gitu. Misalkan gini, dalam ada beberapa kan kalau teman-teman pernah baca di Scopus ada beberapa paper yang dia penulisnya itu ada yang satu di bidang perpustakaan, ada yang satu ilmu komputer, ada yang satu komunikasi dan lain sebagainya. Yang mana yang mereka bahas itu eh, apa ya? Yang mereka bahas itu papernya yang di yang diulas atau dikaji secara pendekatan interdisipliner. Bukan hanya perpustakaan aja, tapi juga bidang lain yang mungkin agak irisannya agak mirip-mirip dengan perpustakaan, misalkan komunikasi, misalkan kita bahas tentang scholarly communication, berarti ada perpustakaan, ada komunikasi, kan ada ilmu komunikasi, ada ilmu sains, misalkan itu. Dan kita perlu kolaborasi dengan orang lain yang mana mungkin dia punya pengalaman di Scopus yang kita bisa banyak serap ilmunya agar kita papernya juga lebih baik. Nah, jurnal perpustakaan banyak sekali ya kalau di Scopus ya. Kalau jurnal recommended, teman-teman bisa cek aja di Scopusnya. Kita coba di Scopus ya. Kita bisa cari tahu di bagian resource-nya di sini. Kalau misalkan ngomongin perpustakaan, eh, kita bisa pilih di subjek areanya sini. Misalkan perpustakaan itu kalau nggak salah masuknya di, coba tak tulis library aja. Library. Masuknya di social science. Nah, nanti ada jurnal-jurnal yang bisa kita coba kulik di sini. Kira-kira targetnya mau kuartil berapa dulu? Ya, kalau mau kuartilnya, ya saya belum pernah ke Scopus, saya yang empat dulu aja deh, nggak, jangan yang satu dua kayaknya terlalu belum tahu kan. Nah, ya cari di sini kuartil 4, nanti di apply, nanti ada jurnal beberapa jurnal. Nah, jurnal-jurnal yang ada di sini nanti kita bisa cari tahu kira-kira kembali lagi ke fokus and scope-nya atau aim and scope-nya, author guideline-nya dan lain sebagainya. Kira-kira cocok nggak dengan tulisan kita? Nah, paling tidak saran saya tadi eh, tulisan kita banyak mensitasi dari paper-paper yang terindeks Scopus karena itu bisa berpotensi diterima. Dan kenapa jurnal Scopus? Karena bukan beberapa, banyak paper-paper di Scopus itu memang tulisannya bagus-bagus gitu. Jadi kalau kita citasi dari mereka, kita juga bisa belajar banyak dari paper-paper itu, gitu sih. Seperti itu, Mbak Zeni, istiqomah. Oke, jadi begitu ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Pertanyaan dari Mbak Zeni yang juga merupakan istri dari Mas Erik ini sekaligus mengakhiri sesi diskusi tanya jawab kita pada pagi hari ini. Pada siang, udah siang ya, pada siang hari ini. Oke, untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya, baik melalui Zoom meeting secara langsung maupun di link slide dulu, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum eh, terjawab pertanyaannya bisa langsung tanya langsung ke Mas Erik. Mas Erik ada di Perpustakaan Pusat UMY di bagian repositori dan jurnal yang ada di lantai 2. Betul ya Mas Erik? Betul. Oke. Eh, saya juga ingatkan kepada
Bapak Ibu dan rekan-rekan semua peserta webinar untuk jangan lupa mengisi form evaluasi untuk memperoleh sertifikat. Oke, selain memperoleh sertifikat, link evaluasi ini juga menjadi feedback untuk kami untuk terus memperbaiki kualitas webinar-webinar di masa yang akan datang. Nah, untuk link record, rekaman Zoom meeting hari ini akan dibagikan, dapat diakses juga oleh Bapak Ibu di eh, link library.umy.ac.id/pekan literasi. Oke, nanti juga akan diumumkan di IG perpustakaan. Nah, sama seperti hari-hari sebelumnya, pasti ada penanya terbaik yang menjadi pemenang door prize. Nah, pada hari ini juga ada pemenang door prize-nya, namun bedanya kali ini nanti akan diumumkan di official Instagram Perpustakaan UMY. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya jangan lupa untuk follow dan juga pantau Instagram Perpustakaan UMY @perpustakaan_UMY untuk tahu siapa pemenang penanya terpilih pada sesi Zoom hari ini. Dan juga begitu juga untuk yang pemenang dari hari pertama sampai hari keempat kemarin uh, juga akan diumumkan. Oke, mungkin sebentar ada yang raise hand dari Mbak. Boleh unmute, Mbak? Tidak ada suaranya ya? Tidak ada dengar. Oke, mungkin Mbak Feni Handayani kalau misalkan nanti ada pertanyaan boleh di secara langsung ditanyakan ke Mas Erik saja ya, karena mengingat sudah pukul menunjukkan pukul 11, jadi kita harus mengakhiri webinar kali ini karena yang Bapak-bapak dan Mas-mas harus menjalankan kewajiban selanjutnya. Baik, sebelum kita akhiri acara hari ini, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Novi selaku Kepala Perpustakaan UMY. Terima kasih juga sebesar-besarnya kepada Mas Erik yang telah membagikan pengalaman dan ilmu yang sangat bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Dan tak lupa juga terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua peserta webinar yang telah berpartisipasi aktif, mungkin bahkan ada yang dari hari pertama sampai hari kelima ikut aktif. Kami ucapkan terima kasih. Dan sebelum benar-benar mengakhiri, saya juga memohon maaf apabila selama saya menjadi moderator memandu webinar hari ini terdapat salah kata atau salah perbuatan, saya mohon maaf. Ya, seperti yang kita ketahui ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, jika sesi hari ini adalah sesi terakhir dan sekaligus menjadi penutup rangkaian acara Pekan Literasi Perpustakaan UMY tahun 2024. Semoga kita bisa bertemu di webinar-webinar perpustakaan selanjutnya. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.